Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ikhwan al akhwat a'azzani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan ini kita dapat bermajelis di majelis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di malam ini yakni kita berganti kitab ya, karena sudah selesai. Sekarang kita akan membahas kitab dengan judul Al-Ilmu Al-Mustatab, ilmu yang menyenangkan. Di surati su'alin wa jawab, dalam bentuk, dalam format tanya jawab, berisi aqidah, berisi hadis, fiqih, sirah, dan adab Islamiyah. Buah karya Ahmad Hamdan, Abu Su'ud Ahmad Hamdan. Diterbitkan di tahun 1444 dengan takdim atau kata pengantar Fadilatul Syekh Al-Alama Abu Usama Wasiullah bin Muhammad Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Wasiullah bin Muhammad Abbas, kalau tidak salah ini ulama ahli hadis dari negeri India. Dalam perjalanan umrah kemarin, saya sempat bertemu di Masjidil Haram. Beliau sedang menyampaikan tausiah. Cuma sayangnya bahasanya bahasa India. Biasanya bahasa Arab, ini bahasa India. Jadi saya tambah nggak ngerti karena pakai bahasanya bahasa India. Biasanya beliau menyampaikan dalam bahasa Arab. Beliau Fadilatul Syekh Al-Alama Abu Usama Wasiullah bin Muhammad Abbas hafidhahullah
telah membuat muqaddimah dari kitab Al-Ilmu Al-Mustatab fi surati Su'alin wa Jawab yang mengandung pembahasan tentang al-aqidah, al-fiqh, al-hadis, siratul rasul, at-tafsir, adab Islamiyah secara umum. Dan beliau membuat tulisan tentang muqaddimah ini. Di dalam kitab ini penulis membuat muqaddimah. Di dalam muqaddimahnya penulis mendatangkan dalil-dalil setelah mengucapkan amma ba'du. Beliau menjelaskan dengan mendatangkan hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in man nawa, dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang telah dia niatkan, yakni niat ikhlasnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Antum bisa lihat di halaman yang ke-7 ya. Maka barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin dia peroleh, awimra'atin yankihuha, atau kepada wanita yang ingin dia nikahi, wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu tergantung kepada apa yang sudah dia niatkan. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-45, yakni halaman yang ke-45 mungkin, hadis ke-45 juga bisa, dan Imam Muslim hadis yang ke-1907. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam yang lainnya, namun hadis ini sahih memenuhi syarat Muslim. Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya. Dari Jabir bin Abdullah, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man istata'a an yanfa'a akhahu, barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukannya. Di sini kata Rasulullah, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kamu yang mampu untuk memberikan manfaat bagi saudaranya, falyaf'al, hendaklah dia mengerjakan. Jadi kalau kita bisa membantu orang lain, kalau kita bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, maka berbuatlah. Masih di dalam hadis yang juga sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. Artinya niat yang ikhlas mata-mata karena Allah, didorong dengan semangat
untuk memberikan manfaat bagi saudaranya. Karena dia merasa bertanggung jawab bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang siapa yang dia pimpin. Termasuk kita memimpin diri kita sendiri. Famin hadal muntalaq syara'tu fi silsilatin ta'limiyah nafi'at linnas muslim. Insyaallah, maka dari pijakan inilah aku mulai dalam rangkaian pengajaran yang bermanfaat, membuat mata rantai pengajaran yang bermanfaat linnas muslim, bagi kaula muda muslim, insyaallah. Wa fiha muhimmatun minad din was-sahih, di dalamnya ada perkara-perkara yang penting dari agama yang sahih. Wa ma la yasa'ul muslima jahluhu, dan seorang muslim tidak boleh bodoh tentangnya. Min dinillahi azza wa jal, tentang agama Allah azza wa jal, ba'idan anil afkaril haddamah, mesti jauh dari pemikiran-pemikiran yang menghancurkan. Wal manahijil fasidatil munharifah, dan dari manhaj, cara beragama yang rusak lagi menyimpang. Wa hadiran minha, sambil memberikan peringatan darinya. Falaqad qala al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau telah berkata, dan tolong dengarkan baik-baik perkataan Imam Ahmad ini. Idza ra'aita syaba, apabila kamu melihat ada anak muda, awwala ma yansa'u min ahli sunnati wal jamaah, awal pertumbuhannya bersama dengan ahli sunnah wal jamaah, farjuhu, maka harapkanlah dia. Ini dalil pentingnya bergaul dari semenjak muda dengan ahli sunnah. Jangan, nggak apa-apa lah masih kecil, sekolah di tempat ahli bid'ah juga nggak apa-apa. Jangan ya. Tapi di ahli sunnah mahal, di ahli bid'ah murah. Jangan ikhwan. Ada lagi yang terbalik. Di ahli sunnah mah murah, di ahli bid'ah mah mahal. Lebih keren. Jangan ya ikhwan. Dengarkan nasihat Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Idza ra'aita syaba, apabila kamu melihat seorang anak muda, awwala ma yansa'u, awal pertumbuhannya ma'a ahli sunnati wal jamaah, dia bersama dengan ahli sunnah wal jamaah, farjuhu, maka harapkanlah dia. Wa idza ra'aita, sebaliknya, apabila kamu melihat seorang anak muda ma'a ashabil bid'ah, bersama dengan para pelaku bid'ah, fayas minhu, maka berputus asalah dari dia. Fa inna syaba, karena sesungguhnya pemuda, ala awalan nusyu'ihi, dia akan beragama di atas perkembangan awalnya. Jadi jangan menganggap remeh urusan menyekolahkan di pondok mana saja. Tidak boleh sembarangan. Harus menyekolahkan anaknya, yaitu di pondok yang bermanhajkan dengan manhaj yang jelas, manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Walillahi durul alama ibni Badis haythu qala,
Mutiara Al-Alama Ibnu Badis rahimahullah merupakan milik Allah tabaraka wa ta'ala, di mana beliau berkata, ya nash'u, hai anak muda, anta rojauna, kamu adalah harapan kami, wabika as-sobah, dan denganmu as-sobah, ya, esok hari qadik taroba, menjadi dekat. As-sobah, cahaya subuh, cahaya pagi, terbitnya sinar matahari, at-taroba, ya, telah dekat. Khud lil hayati silaha, ambillah oleh kamu wahai anak muda senjatanya untuk kehidupan. Wa khudil khutuba wala tahab, dan khudil khutuba, yakni terjunilah oleh kamu, ya, terjunlah oleh kamu, maksudnya kamu hendaklah menerjuni, kamu hendaklah menekuni, begitu maksudnya. Di sana disebutkan dengan bahasa seperti yang tadi. Maka diterangkan di dalam kitab ini bahwa khudil khutubah wala tahab, hendaklah kamu menceburkan diri, ya, dengan pembicaraan, dan janganlah engkau memberikannya. Maka dari keterangan ini, jemaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, kita tahu bahwa ternyata apa yang diterangkan di dalam kitab ini itu memberikan pelajaran yang sangat berharga, ya, yang menunjukkan apa? Bahwa betapa seorang anak muda yang dia ketika awal belajar tidak bersama dengan ahlu sunnah, jangan kaget kalau nanti perjalanan hidupnya akan bersama dengan masa-masa muda dia. Ya, maka dikatakan khud lil hayati silaha, ambillah oleh kamu senjatanya untuk kehidupan. Wa khudil khutuba wala tahab, dan hendaklah kamu menceburkan diri dengan pembicaraan, namun kamu jangan memberikannya. Maka fa'ala al-aba an yulaqqinu al-abna'a hadhil masail, wajib bagi setiap orang tua untuk mengajarkan anaknya masalah ini. Wadzalika bitadarruj, yang demikian itu dengan secara bertahap. Fa inna hadhihi silsilata shalihatun li jami'il a'mar, maka buku yang kita bahas ini, yang akan kita bahas ini adalah mata rantai yang layak untuk seluruh usia. Wa qad i'tamadtu ala ma talaqqaituhu wa ta'allamtuhu, sungguh aku telah bersandar di atas apa yang sudah aku terima dan apa yang telah aku pelajari min masyayikhi, dari guru-guruku, wa a'immatil islami al-wusta as-sahih, dan juga dari para imam Islam yang bersikap pertengahan yang sahih. Jazahumullahu anna khairal jaza,
Semoga Allah membalas kebaikan mereka seluruhnya dengan balasan yang lebih baik. Kemudian beliau mengatakan, waqad asmaituha, sungguh aku telah memberikan nama atas risalah ini dengan nama al-ilmu al-mustatab fi surati su'alin wa jawab. Ilmu yang menyenangkan. Ilmu yang menyenangkan. Ya, tentang dalam format soal jawab. As'alullah an yaj'alana fi mawazini hasanati yawma alqahu yawma la yanfa'u malun wala banun. Aku mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikannya dalam timbangan kebaikanku pada hari di mana aku menjumpainya, pada hari yang tidak ada harta yang memberikan manfaat, tidak pula anak-anak memberikan manfaat illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Kama as'aluhu, sebagaimana aku memintanya, an yanfa'al jami'a, untuk memberikan manfaat seluruhnya, bima fi hadzal kitab, dengan apa yang ada pada kitab ini. Wa an yahfazana, dan supaya dia menjaga kita semua. Wa abna'ana, dan juga anak-anak kami semua. Wa jami'al muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Wa an yujannibana, dan semoga Allah menjauhkan kita semua mudilatil fitan, yaitu dari beratnya fitnah-fitnah, dari kesesatan fitnah-fitnah. Wa yufaqihana fidina, semoga Allah memberikan kefakihan kepada kami dalam agama kami. Inna rabbi sami'un mujibud du'a, sesungguhnya Rabbku dat yang maha mendengar lagi mengabulkan seluruh doa. Walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin al-amin wa alihi at-tayyibin. Wa katabahu Abu Ziyad Ahmad bin Hamdan bin Abi Su'ud al-Hamdan. Demikian ditulis di tahun 1444. Sekarang tahun berapa? 1440. Sekarang berapa? 1400 berapa? 45, berarti 5 tahun yang lalu. Baik, barakallahu, selesai sudah mukadimahnya. Sekarang kita masuk ke isi dari kitab ini ya. Begitu. Yang mana intinya beliau menyatakan bahwa tulisan ini layak untuk disebarluaskan, supaya masyarakat umum dan juga orang-orang khusus pun dapat mengambil faedah dari kitab ini. Sementara itu Syekh Ahmad Hamdan Abu Su'ud Al-Hamdan, beliau menyampaikan di dalam muqaddimahnya, awalan yang pertama qismul aqidati, yaitu bagian akidah. Ta'rif akidah min haitsul lughatu, ditinjau dari segi bahasa, ya minal aqdi. Akidah diambil dari kata-kata al-aqdu, artinya mengikat. Wa huwa, yaitu ar-rabtu wal ihkam. Ar-rabtu artinya mengikat, wal ihkam artinya menjelaskan. Akidah dikatakan akidah karena dia memang sesuatu yang mengikat dan sesuatu yang isinya jelas. Kalau akidah tidak mengikat, itu namanya bukan akidah. Kalau akidah tidak jelas, namanya bukan akidah. Akidah itu harus jelas. Wa fil makna syar'i al-hukmu alladhi la yaqbalu as-saka fihi lada mu'taqidihi, yaitu hukum yang tidak menerima keraguan padanya di sisi orang yang memiliki i'tiqadnya, di sisi orang yang meyakininya. Artinya akidah itu ya harus berupa sesuatu yang tidak meragukan. Kalau akidah itu isinya sesuatu yang meragukan,
Ini jadi ragu ini, jangan-jangan bukan akidah. Kenapa? Karena isinya meragukan. Wahia, yaitu kulluma, setiap apa saja, yuqsadu bihi al-i'tiqadu dunal amal, yang dituju olehnya adalah berupa keyakinan, dunal amal, bukan amal. Maksudnya akidah itu al-i'tiqad dunal amal. Akidah itu adalah urusan keyakinan, bukan urusan amalan. Aqidati wujudillah, seperti keyakinan Allah itu ada. Barakallahu fikum. Saya mau tanya, apakah kita meyakini Allah itu ada? Iya. Apakah meyakini keberadaan Allah atau adanya Allah merupakan bagian daripada konsekuensi iman kepada Allah? Jawabnya iya. Beriman kepada Allah meliputi 4 hal. Al-iman biwujudillah, iman terhadap keberadaan Allah. Wal iman bi rububiyatillah, mengimani rububiyah Allah. Wal iman bi uluhiyatillah, beriman akan uluhiyah Allah. Al iman bi asma'illahi al-husna wa sifatihil ulya, dan mengimani tentang apa? Nama-nama Allah yang tinggi, ya. Di asma'illahi al-husna, nama Allah yang bagus, wasifatihil ulya, dan pensifatan bagi Allah yang tinggi. Keyakinan Allah itu ada. Barakallahu fikum. Siapa yang mengatakan Allah itu tidak ada? Orang ateis. Apakah iblis meyakini Allah itu ada? Ada. Bahkan iblis meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan dirinya. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari tanah. Berarti kan iblis itu punya tauhid rububiyah, ya? Iya. Tetapi iblis tetap kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu aba wastakbara, enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan termasuk orang-orang yang kafir. Babak rusuli, contoh yang lain selain keyakinan Allah itu ada, yaitu babak rusul, diutusnya para rasul. Babak rusul, diutusnya para rasul. Selanjutnya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka kita jawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani, yang Allah telah mentarbiyah aku, telah mengurusi aku. Wa rabba jami'al alamin, dan juga mengurusi semesta alam, bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Nikmat siapa? Nikmat Allah. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Nikmat dunyawiyah. Nikmat dunyawi. Bini'amihi ay murabbihim bini'am, yaitu mengurusi mereka dengan nikmat. Nikmat. Rabbuhu Allah, maka Rabbnya adalah Allah. Wa rububiyatuhu, dia adalah wa rububiyatuhu hiya tarbiyatu al-khalqa bini'amihi al-dhahirati wal batinah. Adapun yang dimaksud dengan rububiyahnya adalah tarbiyatu, yaitu tarbiyatu, mengurusinya, al-khalqa makhluk, bini'ami al-dhahirati wal batinah, dengan nikmat lahir batin. Artinya kalau kita ditanya siapa Rabb kamu, ya Allah pasti. Jawabnya Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kenapa? Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin
bini'ami. Karena Allah lah yang telah mengurusi aku dan juga mengurusi semua yang berada di alam semesta dengan nikmatnya. Adapun Rabbnya adalah Allah, murabinya adalah mereka. Ya, murabinya adalah Allah tabaraka taala, murabihim. Ya, Allah mentarbiyah mereka bini'am dengan nikmat-nikmat. Adapun dalilnya adalah firman Allah yang mulia dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua, dan ini sudah sama-sama maklum ya, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, yang mengurusi alam semesta. Nah, apa dalilnya? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dalilnya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalilnya. Yang kedua, wa madinuka. Apakah gerangan agama kamu? Al-jawab dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Bahwa al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bita'at, dan inqiyadu lahu bita'at, yakni cenderung lahu kepadanya bita'ati, dengan mentaatinya. Taat adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, itu namanya taat. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19, ketika menerangkan apa itu agamamu, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama milik Allah adalah agama Islam. Ini berdasarkan surah Ali Imran ayat yang ke-19. Adapun tentang ya, man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Fat ayat yang ke-29, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah, Muhammadun Rasulullah. Surah Al-Fat ayat 29. Selesai pembahasan man rabbuka, kemudian wa man nabiyuka, wa madinuka, selesai. Selanjutnya, kemudian mahiyya kalimatut tauhid. Apakah gerangan kalimat tauhid? Wa maknaha, juga makna kalimat tauhid. Wa syurutuha, juga syarat-syarat kalimat tauhid. Al-jawab kalimatut tauhid la ilallah. Kalimat tauhid disebut juga la ilaha illallah. Maknaha ay la ma'budu bihaqqin illallah. Pengertiannya adalah tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah ya Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketahuilah oleh kamu, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Bagaimana tentang syaratnya? Syurutuha sab'atun. Syaratnya ada 6. Pertama al-ilm, ada 7 syaratnya. Al-ilmu, artinya al-ilmu bimaknahu, dia harus mengerti ilmu tentang makna la ilaha illallah. Yang keduanya al-yakin, harus yakin. Al-yakin adalah al-ilmu kulluh, ilmu seluruhnya, itu namanya yakin. Al-qabul, menerima. Al-qabul, menerima. Al-inqiyadu, tunduk. As-sidqu, ya, as-sidqu, yakni jujur. Al-ikhlas, ikhlas.
al-mahabbah, cinta. Maka penulis yakni menukil perkataan Syekh Hafid Hakami, dia mengatakan al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu qadirun ma'akulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbatu wafaqaqallahu lima ahabbahu. Diterangkan ilmu, yakin, qabul, menerima, al-inqiyad, tunduk, ya, as-sidqu, jujur, al-ikhlas, ikhlas, wal mahabbatu, cinta. Semuanya 7. Allah, semoga Allah memberikan engkau taufik lima ahabbahu, bagi apa saja yang ahabbahu, yang dia mencintainya. Nah, ini adalah perkataan Syekh Ahmad Hafid Al-Hakami. Selanjutnya jemaah sekalian, adapun tentang persyaratan yang ketujuh ini tadi sudah dibacakan, terangkum dalam kata-kata al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu qadirun ma'akulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbatu wafaqaqallahu lima ahabbahu. Ini adalah syairnya dari Ahmad Hakim Al-Hafid. Berikutnya kemudian yang kelima, yaitu aina Allah, di manakah Allah? Al-jawab bis sama, jawabnya Allah di atas langit. Fauqal arsy, di atas arasy. Fauqa jami'il makhluqat, bahkan di atas semua makhluknya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Seperti itu. Di dalam surat ayat yang kelima, ada lagi dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-17. Am amintum man fis samai ayyursila 'alaikum hasiba. Ataukah kalian merasa aman dari apa yang ya berada, atau siapa saja yang berada di atas langit, an yursila 'alaikum hasiba, untuk mengirimkan ya, yaitu batu kerikil yang diterpa dengan debu, pasir, hanya yursila 'alaikum. Ini makna aina Allah, di manakah Allah. Maka 1 sampai 5 saya anggap cukup insyaallah. Nanti kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya insyaallah yang banyak manfaat. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat dan faedah. Kita akhiri ya. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Tafadhol man yasa.